Islam adalah salah satu agama dengan penganut terbanyak di dunia saat ini. Dengan penganut sebanyak 2,2 miliar atau mencapai 25% dari populasi dunia menurut data tahun 2024, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Jika kita melihat jauh ke belakang, Islam pernah berada dalam masa kejayaan yang lebih dikenal dengan The Golden Age of Islam atau masa kejayaan Islam Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pesatnya peradaban Islam berkembang. Kemajuan Islam di masa ini terjadi pada bidang ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Meskipun masa kejayaan Islam ini memang terjadi sudah cukup lama, yaitu sekitar 650 sampai 1250 Masehi, di mana budaya Islam dan ilmu pengetahuan bukan hanya sedang berkembang pesat, tapi juga mempengaruhi sebagian besar perkembangan peradaban-peradaban lain. Saking berpengaruhnya, sebagian kebudayaan, teknologi, dan hasil pemikiran ilmuwan Muslim saat itu masih tetap digunakan di zaman modern saat ini, yang seharusnya bisa menjadi pemicu bagi umat Muslim untuk membawa kembali Islam ke dalam kejayaan. Kalau kita lihat di masa lalu, di mana peradaban Islam maju dan berkembang pesat, bahkan sanggup menguasai Eropa dengan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain sebagainya, maka saat ini keadaan itu berbanding terbalik dengan masa kejayaan Islam kala itu. Dengan jumlah penganut sebanyak itu, tidak serta-merta membawa Islam ke dalam peradaban yang maju. Bahkan peradaban Islam saat ini cenderung stagnan, atau yang lebih buruk lagi, mengalami kemunduran, di mana negara-negara dengan mayoritas penduduknya Muslim adalah negara yang miskin. Memang tidak semua, tapi mayoritas seperti itu. Juga sulitnya negara-negara dengan mayoritas penduduknya Muslim untuk maju atau berkembang, sehingga sangat sulit untuk bersaing dengan negara-negara Barat yang mayoritas non-Muslim. Tertinggalnya peradaban Islam saat ini mencakup hampir semua aspek dalam kehidupan. Semisal dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi, peradaban Islam sama sekali tidak berkontribusi dalam bidang tersebut. Hampir semua kebutuhan kita saat ini adalah produk hasil pemikiran negara-negara non-Muslim. Tapi yang harus kita garis bawahi, bukanlah Islam yang salah. Ajaran Islam tetap akan menjadi pedoman yang benar bagi pemeluknya. Yang perlu kita sorot dalam masalah ini adalah manusia sebagai pemeluk agama itu sendiri. Karena yang membuat suatu agama dipandang buruk bukanlah ajaran agamanya, tapi sebagian umat yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang diajarkan agama. Banyak fakta yang umat Muslim saat ini sulit untuk mereka terima, terlebih mereka yang fanatik atau bahkan denial dengan fakta dan kebenaran yang terjadi saat ini. Makanya, perlu sekali mengubah pola pikir sebagian umat yang salah mengartikan ajaran agama Islam, agar umat Muslim beragama dengan benar dan tidak semakin terjerumus dalam kemiskinan. Kalau kita lihat perkembangan Islam saat ini, terutama pada masyarakatnya, kita semua pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang salah dengan umat Muslim sekarang? Salah satu alasan yang membuat kenapa sekarang umat Islam hidup dalam kemiskinan adalah seringnya menjadikan agama sebagai tameng untuk berlindung dari kekurangan yang sedang mereka hadapi. Seperti misal, ada orang yang hidupnya miskin secara finansial. Kemudian orang tersebut ditanya, "Kenapa kamu menjadi orang miskin?" Kemudian orang itu menjawab, "Yang penting nanti di akhirat kan selamat, gak perlu kaya di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nanti kalau jadi orang kaya masuk surga lebih susah." Atau contoh kasus lain, kalau ada orang miskin lalu ditanya kenapa kamu jadi orang miskin, lalu dia menjawab, "Ah, gak perlu jadi orang kaya, toh harta juga gak dibawa mati kan?" Dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang miskin tersebut mempunyai pikiran bahwasanya kemiskinan yang datang pada mereka adalah takdir yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka harus menerima tanpa ada usaha untuk mengubahnya, dan juga menganggap bahwa kemiskinan adalah anugerah yang bisa mereka dapatkan kelak di akhirat karena akan lebih mudah masuk surga daripada orang kaya. Sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinakdir.
saking pangeran. Bukannya introspeksi apa yang terjadi pada mereka, orang-orang ini justru menjadikan agama sebagai alasan kalau mereka tidak apa-apa hidup miskin, yang penting masuk surga. Padahal kemiskinan itu sendiri akan sangat dekat dengan kejahatan. Kalau kemiskinan itu suatu perbuatan, maka kemiskinan itu haram. Kemiskinan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam, kemiskinan adalah pintu gerbang untuk kekufuran. Kekufuran adalah dosa besar dalam Islam. Misal saja, ada orang yang mencuri sepeda motor. Ketika dia ditangkap, ternyata motif dan tujuan tidak kurang dan tidak lebih adalah karena faktor dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang karena miskin. Maka dari itu, kemiskinan akan sangat dekat dengan kekufuran. Kemiskinan adalah lingkaran setan. Contoh lain, ada orang yang sangat lama terpuruk dalam kemiskinan, yang menginginkan kehidupan lebih baik. Karena sudah tidak tahan dengan kemiskinannya, orang itu rela melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran agama, atau menggunakan jimat-jimat dan jambi-jambi tertentu yang bisa jadi dia dapatkan dari mendatangi dukun-dukun atau orang-orang yang mengatasnamakan agama demi mengubah nasibnya. Ya, benar. Orang-orang yang mengatasnamakan agama sebagai tameng untuk mencari keuntungan bagi mereka sendiri. Bahkan ironisnya, agama dijadikan jualan bagi oknum atau golongan tertentu. Sebagai contoh yang baru-baru marak ini terjadi, garam yang umumnya dipakai sebagai bumbu dapur dengan harga yang nggak sampai puluhan ribu per kilo, kalau dengan ditambahkan unsur agama, maka bakal naik berkali lipat harganya dan mengklaim garam mereka berbeda dengan garam yang lain. Karena berkhasiat untuk menjaga rumah, membuat anak tidak nakal, melindungi diri dari gangguan, dan lain sebagainya. Kita cek aja di beberapa marketplace. Dengan embel-embel agama, garam-garam tersebut laku terjual ribuan. Yang lebih parah lagi, iklan atau kemasan garam tersebut ditambahkan foto-foto ulama atau ustadz terkenal agar dagangan mereka lebih dipercaya masyarakat. Dari total jumlah barang terjual, bisa dilihat betapa masyarakat kita mudah sekali dibodohi dengan sesuatu yang ditambahkan embel-embel agama di dalamnya. Gak cuma jualan garam, jualan air doa pun juga bisa menjadi jualan yang dapat menghasilkan untung sangat besar. Karena dengan air biasa yang harganya gak sampai belasan ribu, bisa mereka jual sampai puluhan ribu atau seratusan ribu dengan embel-embel agama. Kenapa itu semua bisa terjadi? Jawabannya ya, sebagian besar kalangan umat Islam masih menganut feodalisme, di mana orang yang memiliki gelar tertentu dianggap memiliki hal-hal yang oleh orang awam tidak punya. Misalkan gelar Habib. Gelar Habib di Indonesia sangat dijunjung tinggi, bahkan disakralkan. Karena masyarakat awam terdoktrin bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah. Pasti di dalam dirinya terdapat karomah-karomah yang orang awam nggak miliki. Sehingga apa yang dilakukan atau apa yang mereka doakan pasti dikabulkan dan berkhasiat. Ditambah lagi dengan doktrin-doktrin menyesatkan tentang ajaran Islam yang membuat umat muslim sekarang jauh dari kemajuan dan membuat kebodohan mereka semakin mudah untuk dieksploitasi oleh orang-orang yang mencari keuntungan dari agama. Tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka yang membeli, karena bagaimanapun mereka itu sebenarnya adalah korban dari ketidaktahuan. Masalah lain yang semakin memperparah keadaan umat Islam saat ini adalah banyaknya orang-orang yang termakan doktrin bahwa gak usah repot-repot belajar ilmu dunia, kan gak dibawa mati. Udah, fokus aja belajar ilmu akhirat. Jadi, umat muslim zaman sekarang itu banyak yang memisah-misahkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Seperti contoh, matematika, fisika, kimia, IT, dan sebagainya itu ilmu dunia. Sedangkan ilmu akhirat itu seperti fikih, balaghah, nahwu shorof, ilmu hadis, dan sebagainya. Itu disebut ilmu akhirat. Karena dalam Islam sendiri, kehidupan duniawi itu harus ditopang oleh kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ada adalah matematika, fisika, kimia akan menjadi ilmu akhirat jika digunakan dalam kebaikan. Sebaliknya, fikih, balaghah, nahwu shorof, dan sebagainya akan menjadi ilmu duniawi
kalau hanya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi yang terjadi sekarang, ketika terjadi kesenjangan populasi umat Islam dibandingkan ilmu pengetahuan yang mereka ciptakan, dan hasilnya sedikit, mereka akan kembali berdalih seperti di awal. Yang paling penting adalah kita bisa mencapai surga, mendapatkan akhirat yang lebih baik. Maka dengan pemahaman-pemahaman semacam inilah yang membajak Islam. Islam menjadi tertinggal akibat orang-orang yang tidak menguasai sains, teknologi, ekonomi, dan bidang lainnya. Lalu mereka mencari pembelaan diri bagaimana caranya agar dia tetap dihormati. Pada akhirnya yang membuat Muslim tertinggal dari berbagai hal, misal ketika negara maju sudah berpikir bagaimana cara manusia pergi ke bulan, bagaimana cara manusia tinggal di Mars, sedangkan kita masih memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Kita masih memperdebatkan ritual agama lain, dan masih diperparah dengan doktrin jika kita mempelajari sains, maka kita akan menjadi ateis. Padahal yang sebenarnya terjadi, 80% isi Al-Quran adalah fenomena yang berkaitan dengan sains. Sebagian besar fenomena dalam Al-Quran sudah dapat dibuktikan dengan sains modern. Doktrin-doktrin semacam ini muncul dari orang-orang yang ragu dengan keimanannya sendiri, atau memang sengaja membuat umat muslim tidak paham dan menganggap semua hanya ilmu dunia yang tidak penting untuk dipelajari. Dan yang lebih lucu lagi, ketika orang-orang seperti ini berada dalam kondisi yang benar-benar sulit, seperti nggak punya pekerjaan, alih-alih introspeksi diri atas apa yang mereka perbuat, mereka dengan entengnya langsung menyalahkan pemerintah. Itulah pentingnya beragama yang benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan agama itu sendiri, bukan dengan keegoisan dengan menyalahkan pihak-pihak lain tanpa mengevaluasi diri sendiri. Hal semacam inilah yang membuat umat Islam sekarang mudah diadu domba, dibodohi, dan dieksploitasi oleh para penjual agama yang mementingkan kepentingan pribadi. Pada akhirnya, apa yang semua telah disebutkan dalam video ini nggak hanya terjadi dalam umat Islam, beberapa juga ada dalam umat agama lain. Tapi untuk konteks video kali ini memang ditujukan untuk umat muslim zaman sekarang, yang seharusnya kalau kita mau melihat dengan akal sehat dan sebisa mungkin menempatkan diri dalam posisi netral, maka bisa kita jadikan bahan evaluasi dan introspeksi untuk lebih baik ke depannya, bukan malah anti kritik dan menutup diri dari fakta dan kebenaran. Jadi bagaimana menurut kalian tentang fenomena ini? Langsung aja kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channel ini.